Panji mendengar suara itu. Siapa yang di rumah sakit nangis? Istri aku tidur. Siapa yang nangis? Panji kembali memastikan. Saat Panji ini membuka mata dengan jelas, Panji melihat ada seorang suster yang tanpa kepala. Dan anehnya suster tersebut justru malah menenteng kepala dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya terus menerus ya. Dengan kalian sehat, ini kita bisa melakukan hal apapun, aktivitas apapun, dan sukses. Doa saya ini mudah-mudahan semua penonton channel Rian Agus Widodo sukses. Oh ya, saya mau beritahukan ya bahwa kemarin ini kan yang pesen kaos ini, yang pesen t-shirt ini banyak banget. Kalian ini pesennya ini bukan ke nomor yang biasa untuk kalian ngirim cerita ke nomor saya ini, enggak. Nah, buat kalian yang mau pesen kaos, ini kalian ini hubungi nomor ini. Nah, ini nomornya. Udah? Coba lihat nih. Nah, nanti saya taruh di link deskripsinya ya untuk pemesanan kaos. Nah, ada juga nih yang ngomong, "Mas, kaosnya kok terlalu mahal sih mas? Mas, kok kaosnya ini kok nggak bisa murah lagi atau gimana?" Jadi hasil dari penjualan kaos sebagian akan kita bagikan untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Harga segitu bukan berarti wah ini terlalu mahal, ini untuk kita semua, enggak. Jadi sebagiannya akan kita sumbangkan ke yatim piatu atau apa gitu. Nanti ada tayang-tayangan video-videonya kok. Ini dari kalian juga gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen pesen kaos, ini gambarnya seperti ini nih kaosnya nih. Nah, kaosnya seperti ini, bahannya lembut, adem banget. Untuk mempertanyakan, "Mas, kaosnya gimana?" langsung ke nomor tersebut. Nah, oke, kita langsung menuju ke topik ceritanya. Ini ada salah satu kiriman dari subscriber, di mana ada seseorang, kita sebut aja namanya Panji. Panji mempunyai istri namanya Reni. Setelah Panji dan Reni ini menikah dan dikaruniai anak, ini nggak lama kemudian Reni mengalami kontraksi yang lebih hebat lagi dari dia sebelum melahirkan. Ini 2 kali lipat, rasa sakit perutnya ini 2 kali lipat kayak orang mau ngelahirin. Padahal udah melahirkan. Ini ada susulan rasa sakit yang bener-bener luar biasa. Akhirnya Reni ini dibawa ke rumah sakit. Tapi saat di rumah sakit justru Panji mengalami banyak teror. Dan pada akhirnya tanya ke orang pinter. Anehnya saat tanya ke orang pinter, ini tidak apa-apa. Kata orang pinter tersebut, ini gak ada hal-hal goib. Nah, terus ini sebenarnya kenapa? Kalian sudah penasaran semua? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, nama tempat toko disamarkan. Kejadiannya di salah satu kota di Jawa Tengah. Kita sebut saja toko di sini namanya Panji. Panji ini usianya 29 tahun. Hidup dengan orang tuanya. Panji ini pekerjaan sehari-harinya ini adalah tukang servis elektronik. Kayak servis AC, TV, mesin cuci, kulkas, dan lain-lain. Pada suatu hari, Panji ini galau. Banyak kerjaan numpuk. Dia ini ngerjainnya ini sesuka dia. Pas dia enak dia baru ngerjain. Kalau dia lagi gak mood dia gak ngerjain. Bener-bener kayak banyak pikiran. Bener-bener dilanda galau. Hingga pada akhirnya orang tuanya ini ngasih support. Bapaknya Panji ini ngasih support. Kue nengopole, akhir-akhir ini bapak liatin kamu murung, kamu bingung. Kayak seolah-olah kamu ini lagi kepikiran apa gitu loh. Gak apa-apa pak. Yo pesan bapak jangan terlalu dibikin larut. Kamu harus menatap masa depan. Apapun kalau memang ada orderan ya langsung digarap. Ngumpulin uang biar kamu bisa nikah. Nggih pak. Panji pun mengiyakan. Ibunya juga support seperti itu juga sama Panji. Nah, hingga pada suatu hari Panji ini kan sering yang namanya dapat undangan pernikahan gitu kan ya. Panji ini kalau pas lagi ngumpul sama teman-temannya, melihat teman-temannya udah pada nikah, Panji kepikiran. Kepikirannya apa? Teman-temannya ini udah pada nikah. Nikah nggak yo? Yo, nantilah nunggu yang pas. Panji mikir seperti itu. Nah teman-temannya ini kayak ngeledek ke Panji. Panji kapan nikah? Servisan udah rame ini kok belum siap-siap. Iyalah nanti. Tenang aja kalian pasti aku undang kalau aku nikah. Kata si Panji.
bener-bener menenangkan dirinya, biar teman-temannya tahu kalau ya ini aku lagi proses kok, gitu loh. Hingga pada suatu hari Panji ini main Facebook. Pada saat Panji main Facebook, Panji ini berkenalan dengan cewek di Facebook. Menurut Panji ini pas nih, ini kayaknya pas nih. Panji berkenalan, deketlah dengan cewek tersebut. Panji berkenalan, kita sebut saja namanya Reni. Berkenalanlah dengan Reni. Setiap hari Panji ini perhatian dengan Reni. Akhirnya Reni ini kecantol juga sama si Panji. Pada akhirnya mereka ini pacaran, ketemuan segala macam, mereka ini jalan-jalan. Panji ngerasa kalau ini Reni pas nih, aku gak bakalan galau nih kalau udah ada Reni. Nah, hingga pada suatu hari mereka ini pacaran. Ini ada di suatu tempat, si Reni ini mempertanyakan ke Panji, Mas Panji, aku mau nanya, iya Reni, ada apa? Gini loh mas, aku itu pengen tanya soal keseriusan kamu. Iya, monggo silakan kalau kamu mau nanya. Apa kamu udah yakin sama aku mas? Gak kepikiran sama yang lain? Atau mungkin kamu masih ada sesuatu hal yang disembunyikan dari aku? Atau mungkin kamu bagaimana? Karena aku seorang perempuan, aku butuh kepastian mas. Aku udah mantap sama kamu. Dan insya Allah dengan seadanya tabunganku, aku berjuang, aku pengen nikahin kamu. Aku pengen berjuang sama kamu, kata si Panji. Reni pun di sini tersenyum. Reni pun menyerukan ke Panji agar mendatangi orang tua Reni. Hingga pada akhirnya Panji meyakinkan diri dan Panji ngomong ke orang tuanya, Pak, Bu, Panji udah mantep. Kayaknya Panji pengen nikahin Reni. Orang tuanya pun saling bertatap dan ngomong ke Panji, yakin leh kamu udah mantep? Gak ada pikiran yang lain atau gimana atau segimana? Enggak pak, Panji udah mantep pak. Yakin leh, kata ibunya. Iya bu, biar Panji ini menatap masa depan lebih baik lagi, Panji minta restu dan doa. Ya wis leh, kalau gitu kapan harinya bapak sama ibumu tak main ke rumahnya Reni. Hingga pada akhirnya orang tua Panji dan orang tua Reni bertemu dan akhirnya saling setuju, menentukan hari dan akhirnya mereka berdua menikah. Berjalannya waktu ya kan, 1 tahun mereka pernikahan. Akhirnya Reni melahirkan seorang bayi perempuan, kita sebut saja namanya Citra. Keluarga yang sangat bahagia sekali. Reni diboyong ke tempatnya si Panji. Citra ini disayang oleh nenek dan kakeknya. Begitu juga orang tua Reni menyayangi si Citra, karena Citra ini benar-benar bayi yang menggemaskan, lucu, dan kehidupan mereka ini penuh dengan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada suatu hari di meja makan, mereka makan bersama. Ada Reni, ada Citra, saat itu digendong juga. Masih digendong, Citra ini masih digendong. Ibu bapaknya si Panji juga di situ makan bareng. Nah, pada saat mereka makan bareng selesai, Citra yang sedang digendong oleh Reni ini dititipkan, digendong oleh neneknya, ibunya Panji. Nah, Reni sendiri ini membereskan meja makan dan Reni membawa piring-piring kotor. Dibawalah ke dapur. Setelah dibawa ke dapur, Reni ini bersih-bersih, mencuci piring tadi kan, mencuci piring segala macam. Baru berapa menit Reni ini sedang bersih-bersih, tiba-tiba Reni ngalamin nyeri perut. Perutku ning opo yo? Kok perutku seperti ini? Tiba-tiba perut ini ngerasain kram. Kok perut kayak gini? Nah, ibunya Panji tiba-tiba ngomong, "Neng opo Ren? Kenapa?" "Nggak tahu bu, kok Ren ini perutnya kayak gini." "Ya udah, nanti bu yang nyuci. Udah tinggal aja, nggak apa-apa." "Nggak bu, nggak apa-apa bu." Reni memaksakan tetap nyuci, tapi perut semakin sakit. Ini kayak ada yang nyengkram. Kok perut kayak, kok aneh yo? Kok ada yang nyengkram? Jadi kayak ngerasa bener-bener padet banget. Ini ada apa nih di perutku? Ngerasain yang nggak enak, bener-bener nggak enak. Dan pada akhirnya yang Reni tadinya nolak untuk menawarkan biar Reni yang nyuci aja bu, nanggung gitu kan ya. Ini enggak, Reni kayak terpaksa menghentikan Reni nyuci piring. Dan Reni ini duduk. Panji yang saat itu setelah makan ini mau ke ruang servis yang dia biasa bekerja, karena Panji ini bekerja di rumah, servisnya ini di rumah. Nah pada saat itu ibunya Panji ini manggil Panji, Panji kesini. Akhirnya Panji datang. "Iya bu, kenapa bu?" "Itu loh istri kamu." "Loh dek, kamu kenapa toh?" "Enggak tahu mas, kok perutku kayak gini yo mas, kok kayak ada yang cengkram loh mas, kok bener-bener kok keras kayak gini." Nah Panji bingung, "Lah kenapa yo? Coba mas pegang." Nah pada saat Panji megang ini bener-bener keras, perutnya ini keras. "Loh kok kayak gini yo dek?"
perutnya kok keras banget kamu yo? Nggak tahu mas. Ya udah, bawa rebahan dulu, dibawa rebahan. Akhirnya nggak lama kemudian ini dibawa ke tempat tidur. Reni ini rebahan, tapi rasa sakitnya ini semakin nambah. Reni juga bingung, ini kenapa? Akhirnya Panji memutuskan untuk tidak bekerja. Panji ini kebingungan. Begitu juga ibunya Panji, bapaknya Panji ini mikir, ini kenapa Reni? Kok jadi kayak gini? Tadi habis makan apa? Nah, padahal pada saat itu lauknya ini sama. Yang lain juga nggak sakit kok. Kalau toh sakit, harusnya sakit semua. Ini nggak, hanya Reni yang sakit. Bapaknya juga bingung. Kamu sakit nggak, Panji? Enggak, Pak. Kamu, Bu? Enggak, Pak. Iyo. Lauknya sama kok, Ren. Iya, Pak. Tapi nggak tahu kok Reni perutnya kayak gini. Reni bingung. Ini Reni bener-bener rebahan sambil ngerasain perut yang sakit luar biasa. Semakin nambah terus menerus. Perut semakin mengeras. Nah, pada saat itu bapaknya Panji ini ngomong sama Panji, Ji, iki saran bapak, coba dicoba. Kamu ke tempatnya Mbah Darman yang orang pinter itu toh, Pak. Iya, coba kamu ke sana. Istrimu dibawa ke sana. Siapa tahu kenapa-napa. Oh ya udah Pak, kalau gitu Pak. Nah, pada akhirnya Reni dipaksain jalan kaki menuju ke rumahnya Mbah Darman. Mbah Darman bisa dibilang ini kayak orang pinter. Ya warga sekitar menyebutnya dukun. Ya. Nah, setelah itu dibawa ke tempat Mbah Darman. Nah, Mbah Darman ini kebingungan. Berkali-kali Mbah Darman ini meriksa. Sampai bolak-balik Mbah Darman ini masuk ke ruangannya Mbah Darman yang biasa Mbah Darman ritual. Balik lagi ke depan, ke ruang tamu, di mana Reni memang duduk di situ, ditemani oleh Panji dan ibu bapaknya. Nah, pada saat itu Mbah Darman ngomong, "Duh, wong kamu itu nggak apa-apa kok, nggak kenapa-napa." Nah, orang tua saling tatap-tatapan. Nah, Reni ngomong, "Enggak Mbah, Reni ngerasain sakit Mbah, Reni ngerasain sakit banget." Panji juga bingung lah, kok kata Mbah Darman tapi nggak kenapa-napa. Nah, Mbah Darman bilang, udah, gini, mending menurut Mbah dibawa ke bidan atau dibawa ke dokter. Itu saran Mbah. Gak semuanya hal-hal penyakit ini berkaitan dengan mistis. Saran Mbah, coba digawa ning bidan atau dokter. Wes manut karo Mbah. Nah, pada saat itu ibu bapaknya mikir juga, oh iya juga yo. Mbah Darman juga realistis juga ya kan. Barangkali ini penyakit memang medis gitu kan, yang harus diobati oleh dokter gitu kan, atau mungkin bidan atau apa gitu kan. Pada akhirnya Reni dibawa ke bidan. Nah, setelah sesampainya di tempat bidan, ya kan, bidan akhirnya memeriksa. Tapi anehnya, hasil dari bidan ngecek, ini bidan mengatakan, ini kok perut besar ya? Pada saat itu Reni ngecek, ternyata emang iya, perut Reni ini semakin membesar ternyata. Loh, kok perut aku membesar? Nah, bidan kembali ngecek lagi nih, bidan kembali ngecek segala macam. Nah, disinilah bidan memastikan, ini kok aneh ya? Ini nggak ada tanda-tanda ada bayi di perut kamu lagi, tapi kok perut kamu kayak membesar seperti ini. Pada saat di bidan ini perut kondisinya udah makin membesar. Panji panik setelah Panji ini melihat, loh, kok perut kamu makin besar? Panji juga panik di sini, bingung. Yang awalnya nggak kenapa-napa, hanya mengeras. Ketika di tempat dukun juga nggak sempat ngecek perutnya, tapi anehnya di tempat bidan ini perut udah agak besaran. Kalau toh hamil masa secepat itu? Udah baru ngelahirin lagi si Reni ini, lahir bayi Citra. Nah, pada saat itu bidan ini ngomong, Mas Panji, mending istrinya dibawa ke rumah sakit. Saran ibu seperti itu. Nah, Panji pun mengiyakan, iya Bu, rumah sakit mana ya Bu? Ini loh, di depan ada rumah sakit. Coba istrimu dibawa ke sana. Barangkali dengan adanya alat yang lebih lengkap, rumah sakit akan membantu. Sebenarnya ada apa di dalam perut istrimu? Ayah Panji mengiyakan. Dibawalah si Reni ke rumah sakit. Pada saat itu setelah dibawa ke rumah sakit, ini dicek sama dokter segala macam, dan dokter ini manggil Mas Panji. Dokter ngomong sama Mas Panji, Pak Panji, iya Pak, gimana ya Pak? Untuk istri saya ini sebenarnya ada apa Pak? Panji menanyakan hal itu ke dokter, dan dokter bilang, jadi gini Pak, ini ada gangguan sel telur. Nanti coba ini obatnya dihabiskan dulu, jangan banyak pikiran, jangan banyak aktivitas dulu, perbanyak istirahat. Nanti kalau ada apa-apa nanti kontrol lagi ke sini. Tapi nggak apa-apa kan dok? Ya insya Allah mudah-mudahan ya. Saya ini berusaha semaksimal mungkin, kata dokternya. Dan hingga pada akhirnya Reni pun diperbolehkan pulang. Banyak obat yang harus diminum Reni. Dan saat Reni ini mulai konsumsi obat yang dari dokter, ini Reni ngalamin agak enakan, agak mendingan, mengempes lah.
perut Reni yang mengeras membesar. Pelan-pelan ini kempis, dan mengecil. Kembali ke perut Reni semula. Hanya ada rasa sakit tapi tidak berlebihan. Rasa sakitnya ini nggak kayak rasa pertama Reni ngerasain yang bener-bener sakitnya luar biasa. Kata Reni, ini sakitnya ini hampir kayak mau lahiran, lebih parah malah. Ada dari tetangga juga menganjurkan ke Mas Panji. Mas Panji coba nganggo obat herbal. Iki lo ono produk iki coba tinggo. Siapa tahu istri sampean ini sembuh. Panji pun beli obat herbal, diterapi, ya kan, ibarat kata ini ditelateni dengan menggunakan obat herbal juga. Pada akhirnya setelah telaten, ya kan, istirahat cukup, obat diminum yang dari dokter, yang dari herbal pun diminum. Ini akhirnya kondisi Reni semakin membaik, semakin pulih. Di sini Panji tenang, keluarga juga ikut tenang. Keluarga Reni yang datang juga dengar kabar Reni seperti itu juga mulai udah tenang. Panji kembali aktivitas dengan rasa semangat lagi, udah mulai aman lagi. Tapi lagi-lagi ini tidak berlangsung lama. Ini bertahan hanya 1 bulan. Ini kenapa sih Mas? Ini kenapa sih Mas Dodo? Ini kenapa sih Mas Rian? Ada apa dengan Reni? Oke, kita lanjut ceritanya. Pada suatu hari, saat Reni ini sedang beraktivitas, ya kan, karena Reni udah ngerasain, udah enakan, tiba-tiba boom, Reni ngerasain perut yang mengencang lagi, mengeras lagi, dan seolah-olah ada yang remas. Panji panik. Mas, perutku mas. Panji panik. Kenapa dek? Kenapa? Ada apa? Gak tahu mas, perutku mas, kok kambuh lagi mas. Ini rasanya, ini lebih 2 kali lipat orang mau ngelahirin. Lah ini kenapa lagi kamu? Bukannya kamu udah mendingan, obat udah diminum semua kan? Udah habis mas, obat udah lama habis, kok ini kembali kambuh ya mas. Keluarga panik di situ, Panji pun panik. Hingga pada akhirnya ini langsung buru-buru Reni dibawa kembali ke rumah sakit. Nah, kejadian ini pasti pagi loh, kurang lebih jam 9 pagi. Dibawa ke rumah sakit kurang lebih jam 10 pagi. Setelah sesampainya di rumah sakit, anehnya, layaknya rumah sakit harusnya rame, ya kan? Rame dalam artian ini ada yang berobat, ada yang ngantri, atau mungkin yang jenguk atau apa. Ini rumah sakit bener-bener berasa kayak sepi banget. Kok suasananya kayak gini? Panji ngerasain hal itu. Kok rumah sakit hawanya seperti ini? Ada apa dengan rumah sakit ini? Panji tidak menghiraukan. Panji yang penting ini istrinya sembuh dulu. Cuma ngerasain, pertama melangkah masuk ke rumah sakit, ngerasain rumah sakit yang bener-bener, kalian pernah gak sih pergi ke tempat mana yang kalian ini jarang singgahi, terus habis itu kalian ngerasain hal yang bener-bener, kok hawanya kayak gini ya? Ada perasaan yang beda dari biasanya. Ini dirasakan oleh Panji. Kok rumah sakit kayak gini ya? Lorong-lorong panjang, banyak ganggang yang menuju ke ruangan-ruangan, tapi kok sepi ya? Aktivitas di sini kok sepi. Ini dialami oleh Panji. Pada saat itu Reni ini sedang ditangani dokter, ya kan? Setelah ditangani dokter, nggak lama kemudian dokter ini ketemu sama Panji. Dan pada saat itu dokter mengatakan, ini istri panjenengan harus opnam dulu di sini, biar penyakitnya ini hilang, biar sembuh. Yo, itu doa saya. Nah, akhirnya Panji bilang, iya dok, pokoknya istri saya harus sembuh dok. Saya juga nggak ngerti dok, penyakit apa itu. Ya wes, pokoknya istri jenengan ini opnam dulu, ya. Iya dok. Nah, pada akhirnya Reni diopnam. Reni harus tinggal dulu di rumah sakit. Setelah diopnam, pada sore harinya, dengan hari yang sama, ini Reni kembali ngerasain sakit perut yang luar biasa. Berkali lipat lebih parah Reni saat di rumah. Perutku mas. Nah, pada saat itu Panji bingung kan. Saat itu Panji ini membuka selimut Reni. Saat Panji membuka selimut Reni, perut Reni ini kembali membesar. Kan aneh, gak kenapa-napa tiba-tiba perut membesar. Jadi besarnya ini berasa banget. Kok semakin mengembang, dan sakitnya ini luar biasa parahnya. Ini penyakit apa sebenarnya sih? Ini kenapa dengan Reni? Ada apa dengan Reni? Pada saat itu Panji langsung ngubungin dokter. Dibawalah Reni ke UGD. Saat ditangani oleh dokter, ya kan, ini diinjeksi segala macam. Dokter ini membedah perut sebelah kanan. Dan boom. Saat perut dibedah, ini keluar darah cairan yang kental. Boom. Darah ini terus mengalir dan air dari perut ini keluar terus menerus. Ini kayak perut ini isinya air dan darah ini mengalir deras. Dokter sempat kebingungan pada saat itu. Dan gak lama kemudian perut mulai mengempis dan perut mengempis. Kok isinya bisa seperti itu ya? Bisa air dan darah yang kental. Nah, hingga pada akhirnya, ya kan, udah ditangani dokter seperti itu, dan dokter menyarankan,
untuk tetap istirahat, nggak boleh dibawa pulang, tidak diperbolehkan oleh pulang. Panji bingung, dokter pun udah cerita, ini isinya seperti ini, kita aja bingung, sempat bingung kita. Akhirnya kembali lagi oknum di situ. Panji ini berdoa, ya Allah kok kayak gini banget ya istriku, kok ujiannya kayak gini, ini kenapa? Apa yang terjadi dengan istriku? Panji ini bingung di situ. Dan lagi-lagi Panji ngerasain hal yang bener-bener yang nggak biasa Panji rasakan. Ini rumah sakit kok aneh. Anehnya kenapa? Bener-bener rumah sakit ini lalu lalang orang ini jarang. Bener ngerasain yang kok rumah sakit sedingin ini sih. Bukan dingin, hawa dingin ini enggak, tapi lebih ke kayak ngerasain yang rumah sakit kok setenang ini. Jarang ada orang lalu lalang atau mungkin bawa pasien atau apa. Panji ngerasain kok aneh sih ini rumah sakit. Panji masih merasakan hal yang seperti itu. Singkat cerita, hari pertama aman. Panji bener-bener jagain. Panji bener-bener menyampingkan kerjaan yang ada di rumah numpuk, ya kan. Servisan Panji ini nggak mikirin, pokoknya nyawa istrinya dulu nih yang dipikirin. Begitu juga keluarga Panji, keluarga istrinya ini sering berdatangan, bergantian menjaga. 1 hari aman, 2 hari aman. Di hari ketiga kembali mengalami kejanggalan. Pada hari ketiga, saat itu istrinya ini masih tertidur. Istrinya ini masih tertidur dan Panji ini duduk-duduk di ruang depan kamar istrinya. Nah, pada saat Panji duduk, Panji lagi ngalamun ngeliatin situasi rumah sakit yang menurut Panji ini aneh. Karena depan kamar ini ada kayak halaman, kayak taman kecil gitu kan depan ruangannya. Ini Panji ini kayak ngeliatin yang ini anehnya di bagian mana ya? Panji masih mikir kayak gitu, tiba-tiba istrinya ini teriak-teriak, Mas. Panji langsung masuk ke ruangan lagi. Saat Panji masuk ke ruangan, Panji kaget. Istrinya, perutnya ini kembali membesar. Panji kaget. Loh, kok perut kamu kembali membesar? Aneh kan? Panji panik pada saat itu. Dan akhirnya Panji ngubungin dokter. Gak lama kemudian perawat datang. Akhirnya istrinya Panji dibawa ke UGD lagi. Dan dokter ini ngomong sama Panji, ini harus ada tindakan operasi lagi. Panji pun mengiyakan, pokoknya iyalah, masalah biaya apa segala macam. Panji udah siap badan lah. Panji ini bingung, ini kenapa? Padahal kata Mbak Dukun, ini nggak ada yang namanya non medis atau mungkin goib atau apa. Nggak ada. Hal-hal yang seperti itu nggak ada. Sampai dibawa ke dokter. Dari dukun aja ngomongin, coba dibawa ke dokter. Sampai Panji bingung, ini penyakit apa? Kalian penasaran nggak sih sebenarnya ada apa dengan Reni? Dan pada saat operasi selesai, kembali lagi mengeluarkan cairan-cairan seperti itu dan mulai mengembis kembali. 2 hari kemudian mulai membaik. Akhirnya Reni diperbolehkan pulang. Aneh gak sih? Ini ada apa sih? Mengempes kembali, membesarnya cepet banget, dan pada akhirnya Reni diperbolehkan pulang. Reni di situ ditanyain Panji, apa yang kamu rasain sekarang? Udah gak ada apa-apa kok, udah mendingan. Padahal pada saat sakit, ini luar biasa dia teriak-teriaknya. Parahnya luar biasa, ngerasain sakitnya ini luar biasa. Buat ibu-ibu yang di rumah ngerasain datang bulan aja sakitnya minta ampun ya, kadang perut sakit, mules, mual atau gimana ya kan. Berjalan waktu kembali aman. Panji bersyukur di sini. Alhamdulillah akhirnya udah mendingan, udah mulai sembuh. Reni sendiri ini pengen yang namanya ngebantu mertuanya kalau lagi masak atau apa gitu kan. Panji berkali-kali, udah istirahat aja dulu, jangan capek-capek kamu ini. Begitu juga ibunya Panji, Reni mending istirahat, ojo digawa kesel sih, jangan dibawa capek-capek dulu. Nggih Bu, tapi Reni pengen bantuin ibu, ya wes sambil duduk. Jadi kalau lagi masak bantuin sambil duduk, motong-motong apa, tempe atau apa segala macam seperti itu. Reni udah ngerasain mulai agak enakan. Hingga pada akhirnya Reni bener-bener udah tidak merasakan hal apapun, udah kembali normal. Reni udah kembali lagi bisa ngendong anaknya, ya kan, main sama anaknya. Di sini Panji udah ngerasain lega. Kembalilah Panji menggarap garapan Panji yang udah numpuk, ya kan, servisan yang udah numpuk. Singkat cerita 3 bulan kemudian, selama 3 bulan ini aman. Pada siang hari, Panji ini selesai nyervis. Pada saat itu Panji ini pengen ngerokok. Dan Panji ini duduk-duduk di depan rumah. Panji ini kayak istirahat gitu kan ya, istirahat duduk-duduk di depan rumah. Saat Panji duduk di rumah membakar rokok, tiba-tiba Panji ngerasain angin yang bener-bener gak biasanya Panji ngerasain. Wush! Pada saat itu Panji langsung melihat langit. Setelah Panji ngerasain ada angin terus hawa yang lain gitu kan, Panji ini langsung melihat ke langit. Pada saat itu
awan hitam ini dengan cepat, nggak kayak biasanya mendung perlahan, awan hitam mengepul gitu kan ya. Terus tiba-tiba pelan-pelan dia mulai menghitam, menyeluruh menghitam, merata menghitam. Ini enggak. Panji ngelihat, ini kok tiba-tiba mendungnya ini langsung, awan hitam ini langsung ngelimutin langit. Ih, kok langit ini toh ada apa iki? Panji bingung pada saat itu. Ih, kok langsung gelap? Pelan-pelan langsung gelap. Apa gerhana? Apa iki? Panji bingung. Kembali Panji memastikan apa mau turun hujan. Saat Panji ini lagi mastiin, lihat langit, ini mau hujan apa enggak, atau ini ada hawa apa. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kamar. Teriakan dari Reni. Mas, tolong mas, mas perutku mas. Panji kaget, lah Reni. Oh, Panji langsung masuk ke dalam. Pada saat Panji masuk, Reni udah megangin perut yang sakitnya luar biasa. Dan pada saat itu perut kembali membesar. Ini kencang sekali perutnya, ini lebih kencang dari awalnya. Dari awal pertama ngerasain sakit, ini perut ini gimana sih? Jadi kayak mengeras, perutnya ini ngeras, kayak membatu, kencang. Panji bingung pada saat itu. Loh, kok kayak gini lagi? Kok kayak gini lagi? Keluarga panik. Keluarga bener-bener panik. Hingga pada akhirnya Reni kembali dibawa ke rumah sakit pada saat itu. Ini nggak turun hujan kok. Nggak terjadi turun hujan, enggak. Tapi awan hitam ini bener-bener nyelimutin. Setelah dibawa ke rumah sakit, ditanganin di rumah sakit tersebut, yang biasa Reni dibawa ke rumah sakit itu, dari pihak rumah sakit itu bilang, ini Mbak Reni harus dibawa ke rumah sakit pusat. Ini rumah sakit di sini tidak bisa nangani. Ini ada rujukan harus ke rumah sakit pusat. Harus dipindah, Reni ini harus dipindah. Padahal jarak rumah sakit pusat yang lebih besar lagi, peralatan lebih lengkap lagi, ini jauh. Nah Panji nggak mikir panjang, langsung Reni dibawa ke rumah sakit pusat. Rumah sakit yang biasanya nggak mempan. Sepanjang jalan di sini Reni teriak-teriak terus menerus, sakitnya luar biasa. Ini kenapa sih? Dibawalah ke rumah sakit pusat. Pada saat itu ini kondisi udah malam, Reni dibawa ke ruang UGD, langsung diurus itu. Reni ini langsung ditangani. Nah Panji di sini bener-bener yang panik, kelelahan juga. Karena pada saat itu Panji ini dari pagi ini lagi nyervis segala macem, baru mau istirahat tiba-tiba istrinya teriak-teriak seperti itu. Panji ini nunggu di salah satu ruangan. Panji ini bener-bener kelelahan. Panji ngeliatin jam. Panji sambil berdoa, bingung. Panji ini berpikir, ini istriku kenapa? Berkali-kali Panji nguap, ngantuk. Panji ngantuk, dan Panji mulai tertidur. Panji bener-bener saking lelahnya, Panji dengan mudahnya Panji memejamkan mata, Panji tertidur. Dan Panji ini saat tertidur, Panji masih bisa ngerasain kalau ada sesuatu hal yang mendekat kepada Panji. Panji ini ngantuk tapi denger kok ada suara langkah kaki nih mulai mendekat. Suara langkah kaki yang semakin jelas mendekat ke Panji. Tapi di sini Panji ini lelah, pengen membuka mata tapi berat. Panji bener-bener, ini suara apa sih? Aku ngantuk. Pernah kan kita lagi sedang ngantuk-ngantuknya, tapi ada sesuatu hal yang kita dengar. Saat kita tertidur ini kita sampai masih bisa mendengar sesuatu hal, tapi ini di luar apa ya? Di luar kayak alam sadar kita. Nah, Panji mendengar suara langkah kaki tersebut. Ceklek Panji mendengar suara langkah kaki tersebut. Semakin jelas Panji mendengar, semakin jelas Panji mendengar. Panji mulai memaksakan membuka mata Panji yang ngantuknya minta ampun. Panji membuka mata. Saat Panji ini membuka mata dengan jelas, Panji melihat ada seorang suster yang tanpa kepala. Dan anehnya suster tersebut justru malah menenteng kepala dia sendiri. Bangun-bangun di depan Panji jarak dekat, Panji melihat ada seorang suster menenteng kepalanya sendiri. Panji mau teriak, ini saking takutnya, saking bingungnya, baru bangun dilihatin hal seperti itu. Ya Allah, aku mau ngomong tolong, ini susahnya minta ampun. Ini gak lama kemudian setelah berapa detik tiba-tiba suster yang membawa kepalanya dia sendiri ini tiba-tiba hilang. Panji kaget. Ada apa ini? Panji bingung. Panji bener-bener bingung. Ini masa iya di rumah sakit ini ada suster tanpa kepala dengan menenteng kepalanya dia sendiri. Kepala si suster tersebut sendiri ditenteng.
Panji bener-bener panik, ketakutan di situ. Mau minta tolong, mau teriak tolong ini susah, mulut ini susah. Dan Panji memastikan aku sedang nggak tidur kan, memastikan berulang kali. Aku lagi nggak tidur kan, aku lagi bener-bener lihat kan. Panji di sini mikir yang aneh-aneh kan. Padahal Mbak Dukun kan ngomong kalau nggak ada hubungannya sama mistis penyakit istriku ini. Tapi ini kenapa, ada apa sebenarnya? Singkat cerita, setelah di UGD akhirnya istrinya si Reni dipindah ke ruang inap. Ini Reni mendapatkan ruangan. Ini di paling ujung. Ruangan Reni ini di paling pojok. Reni ngomong, "Mas, apa nggak ada ruangan lain apa gimana ya Mas?" "Udah, dapatnya di sini kok. Udah nggak apa-apa." Di sini Panji nggak pengen cerita apa yang udah dilihat Panji. Nggak pengen istrinya ini jadi kepikiran segala macem. Akhirnya istrinya Panji, Reni ini udah dibawa ke ruangan yang paling pojok saya bilang tadi. Ini keluarga dari Reni datang, bergantian dengan keluarganya Panji. Ini gantian-gantian. Hari pertama aman, hari kedua aman lagi, masih aman. Walaupun di paling ujung masih aman. Nah, ada perawat yang ngomong sama Mas Panji. "Mas Panji, nanti nunggu tindakan selanjutnya dari dokter ya. Kita ini ngikutin instruksi dokter. Nanti kalau ada apa-apa pasti kita kabarin ke Mas Panji." "Oh ya, Mbak, terima kasih Mbak. Tapi istri saya gimana ya Mbak?" "Ya kita sama-sama berdoa ya Mas Panji, mudah-mudahan diberi kesembuhan." Panji pun mengiyakan. Kondisi perut masih kadang-kadang sakit, kadang membesar, kadang mengecil, kadang mengeras, yang bener-bener rasanya luar biasa. Di sini Panji hanya terus bisa berdoa. "Ya Allah, piye ya Allah, aku tuh piye. Tapi keluarga udah silih berganti-gantian. Kadang Panji ini kelelahan, kadang Panji tertidur di kursi lah, dimana setempat-tempatnya Panji ini bisa bener-bener meregangkan badan. Tapi Panji masih kepikiran soal suster tadi. Itu kok aku dilihatin kayak gini ya. Dan Panji bener-bener gak mau cerita ke siapapun. Takut semuanya kepikiran. Tapi di sini Panji ngerasain kenapa kok istriku dapatnya kamar di pojok ya. Dan memang kondisi di pojokan itu bener-bener kondisinya gak kayak kamar-kamar yang lainnya. Ini kayak kamar bener-bener apa ya, depannya ini yang sangat-sangat yang sepi. Ngeri, bener-bener ngeri. Singkat cerita, di hari kelima, pada malam hari, ini kurang lebih jam 1 dini hari, Panji ini duduk di samping istrinya. Jadi ada kursi kecil, istrinya berbaring ya kan. Panji ini megangin tangan istrinya. Nah, istrinya ini tertidur. Awalnya ini ngobrol sama Panji. Setelah itu istrinya ini tertidur. Istrinya ini mulai lelap tidurnya. Dan Panji tidak berani untuk ngajak kembali ngobrol. Tapi di sini Panji belum ngerasain ngantuk. Belum ngantuk di sini. Tumben-tumbennya Panji nggak ngerasain ngantuk. Panji sedang jaga istrinya. Tiba-tiba ini di depan ruangan istrinya Panji, di luar ruangan, ini Panji mendengar ada suara perempuan menangis. Panji mendengar suara itu. Siapa yang di rumah sakit nangis? Istri aku tidur. Siapa yang nangis? Panji kembali memastikan. Suaranya mana ya? Panji mendengar dengan jelas suara itu. Aku belum ngantuk iki. Aku bener-bener durung ngantuk iki. Belum blas ngantuk aku. Suara apa ini? Siapa yang nangis? Panji ngecek di jendela. Gak ada orang kok. Panji ini kembali nyari suara itu tadi. Wah, Panji kaget lah. Kok kembali ada suara nangis? Berinting aku, ini berinting Mas Abel. Panji kebingungan kan, ini ada apa sebenarnya? Ini suara nangis dari mana ini? Kok ada perempuan nangis? Akhirnya Panji beranjak. Panji berdiri memastikan. Panji pengen memastikan ini suara tangisan dari mana ini? Pusatnya di mana ini? Panji melangkah pelan-pelan, takutnya apa? Istrinya terbangun. Panji melangkah pelan-pelan. Dan pada saat itu Panji membuka pintu. Cekrek. Panji keluar. Panji pelan-pelan pengen ngecek. Ini di luar dari jendela ini gak ada orang. Udah dicek gak ada orang. Tapi Panji penasaran, suaranya ini udah dengan jelas banget. Ini ada di luar. Akhirnya Panji penasaran, pelan-pelan Panji membuka pintu. Cekrek. Panji lihat langsung kiri, kanan. Dan pada saat Panji ini melihat di hadapan Panji, tepat di hadapan Panji,
Panji kaget. Suster yang tanpa kepala, yang sedang menenteng kepala, ini tiba-tiba di hadapan Panji. Panji kaget. Oh, Panji langsung nutup pintu. Panji langsung kembali lagi masuk ke dalam ruangan. Panji ketakutan banget di sini. Panji langsung masuk, dan pada saat Panji masuk, ya kan, ini istrinya ini sampai kebangun. Mas, kenapa tuh mas? Gak apa-apa. Gak apa-apa, Nduk. Gak apa-apa, udah kamu istirahat aja. Kok kamu dari mana tuh mas? Gak dari mana-mana, udah kamu istirahat aja. Panji menyembunyikan apa yang Panji lihat. Gak mau istrinya kepikiran. Bener-bener Panji gak mau istrinya ini ngerasain hal yang apa yang Panji rasakan, terus tiba-tiba sakitnya tambah parah. Panji gak mau itu. Panji gak mau ngambil resiko. Gak apa-apa, tadi cuma ngecek di depan, pengen nyari angin. Udah kamu lanjut tidur aja, istirahat. Pokoknya aku berdoa mudah-mudahan kamu ini sembuh. Istrinya pun mengiyakan. Singkat cerita, keesokan harinya, berarti hari ke-6, pada saat itu mau menjelang maghrib. Nah, saat itu juga ada keluarganya Panji. Ibunya Panji juga ada di situ. Nah, di sini ibunya Panji ngomong sama Panji, Panji, kamu sholat dulu, nanti gantian sama ibu. Iya bu, ya udah, aku tak sholat dulu bu. Sebelum menuju ke musola, Panji ini mau ke toilet. Panji ini menuju ke salah satu toilet yang memang ini di luar ruangan, nggak ada di dalam kamar. Ini toilet bersama gitu kan ya. Nah pada saat itu ada 2 toilet. Panji ini nungguin karena ada orang di dalam. Panji nungguin di luar. Terdengar azan maghrib. Aduh, udah azan lagi, udah kebelet pipis, ya kan. Panji ini mau pipis duluan nih, mau buang air kecil. Kok ini orang lama banget. 2 kamar mandi ini ada orangnya semua. Nah Panji ini nungguin, bener-bener gak sabar. Udah kebelet banget Panji. Belum lagi udah azan. Ini orang kok lama banget. Akhirnya Panji ini nyoba ngetuk pintu dari salah satu toilet itu. Diketuklah sama Panji. Tak 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 tak. Saat diketuk tiba-tiba pintu ngebuka sendiri. Panji kaget. Gak ada orang satupun. Di dalam kamar mandi ini gak ada orang. Tapi Panji dengan jelas mendengar ada orang. Ini lagi nyiram-nyiram atau apa. Panji dengar ada aktivitas itu. Panji penasaran. Oh mungkin pintu selanjutnya. Yang tadinya Panji ini buru-buru mau kencing jadi gak jadi. Penasaran. Ini ada orang gak samping ini satu lagi. Diketuk lagi sama Panji. Dek dek dek. Saat diketuk kembali lagi pintu buka. Krek. Gak ada orang sama sekali. Panji kaget di sini. Akhirnya Panji memutuskan tidak jadi buang air kecil. Panji menjauh dari toilet itu. Udahlah, gak jadi kencing. Nah, akhirnya Panji menuju ke musola dan pada saat itu Panji ngambil air wudhu. Tapi masih terniang-niang soal kamar mandi tadi. Panji mikir gak ada orang, tapi Panji dengar sendiri ada aktivitas di dalam toilet, ada aktivitas di dalam kamar mandi. Panji mikir kok aneh ya. Tadi udah jelas-jelas ada orang. Ketika diketuk pintu buka gak ada orang. Dan pada akhirnya Panji ini ngambil air wudhu dan sholat maghrib. Nah setelah sholat Panji ini berdoa. Panji berdoa memohon perlindungan untuk dirinya dan keluarga, memohon kesembuhan istrinya, agar penyakit istrinya ini segera diangkat. Panji nggak ngerti kejanggalan-kejanggalan apa yang dialami oleh Panji. Di sini Panji ini benar-benar memohon ampun. Ya Allah, apakah langkahku ini salah? Apakah aku nggak berhak bahagia? Dan kenapa dengan istriku? Ya Allah, tolong sembuhkanlah. Panji ini memohon sama Allah, memohon. Dia butuh ngerti ada apa ini sebenarnya. Berdoa Panji khusyuk agak lamaan. Hingga akhirnya jam 6:30 yang semua orang-orang yang pada sholat ini udah pada bubar satu persatu. Setelah Panji selesai sholat, Panji menuju ke ruangan istrinya. Tapi baru beberapa langkah menuju ke ruangan istrinya, ya kan, Panji ngerasain hal yang gak enak. Aku kenapa lagi nih? Jadi kayak ada perasaan yang ini kok perasaanku kayak gini. Perasaan yang khawatir, perasaan yang gak tenang, perasaan yang campur aduk. Kok perasaanku kayak gini tiba-tiba gak tenang? Padahal selesai sholat, padahal selesai berdoa. Ini aku kenapa? Panji tetap terus melangkah menuju ke ruangan pojok. Ruangan istrinya berada. Nah ini tinggal berapa meter menuju ke ruangan istrinya. Tiba-tiba Panji melihat ada aktivitas perawat-perawat dan ada dokter juga. Ini buru-buru masuk ke ruangan istrinya. Panji bingung loh. Di ruangan istriku ada apa? Gimana? Ada apa ini? Panji ini mempercepat langkah. Panji mempercepat langkah. Nah setelah sampai, Panji kaget. Ternyata istrinya ini meninggal. 15 menit sebelumnya ini istrinya sudah dinyatakan meninggal.
Ada 2 dokter di situ dan beberapa perawat. Panji langsung teriak, "Apa dok?" "Iya, istri Mas Panji meninggal." Bener-bener di luar pemikiran Panji. Panji aja berdoa minta kesembuhan, ternyata enggak. Ya ini yang diangkat oleh Tuhan enggak hanya penyakit, tapi nyawa istrinya. Disuruh pulang duluan. Istrinya Panji ini meninggal, ternyata di situ orang tua Panji udah nangis. Wah, Panji ini bener-bener mau teriak, mau apa, bener-bener susah mulut untuk ngomong, untuk bicara, untuk udah Panji hanya meneteskan air mata. Ya Allah, kok istrinya Panji meninggal. Ini ada apa sebenarnya? Di sini ibunya Panji ini sempat ngerasain, begitu juga dengan perawat, ini sama-sama ngerasain kayak ada hal aneh sebelum Reni ini meninggal. Detik-detik Reni mau meninggal ini, mereka ini diperlihatkan kayak ada hal aneh terhadap Reni. Ini sebenarnya ada apa? Dan pada akhirnya jenazah Reni dibawa pulang. Panji bener-bener rasain yang kehilangan, super kehilangan. Hingga pada akhirnya jenazah ini udah dipulangkan dan jenazah ini dimandikan segala macam. Pada saat jenazah ini mau diberangkatkan ke makam, mau dimakamkan, detik-detik mau dimakamkan, Panji tiba-tiba merasakan ada hal yang aneh. Jadi Panji ini kayak perasa jadinya, kok aku ngerasain ada hal yang aneh. Apa ini? Ada apa ini? Di sini Panji ini ngerasain hal aneh, tapi Panji ini gak bisa ngapa-ngapain. Mau ngomong sama siapa? Semua sedang berkabung. Nah, tiba-tiba Panji ini melihat ke sekitar. Setelah melihat jenazah istrinya ini mau diberangkatkan, Panji ini lihat sekitar. Di depan keranda istrinya yang mau diberangkatkan ini banyak orang kerumunan. Ini di antara kerumunan, tiba-tiba Panji melihat di tengah-tengah kerumunan, Panji melihat kembali muncul suster yang tanpa kepala, yang sedang menenteng kepala dia sendiri. Panji kaget. Di antara kerumunan, di tengah-tengah tiba-tiba muncul suster yang tanpa kepala, yang Panji sempat lihat di rumah sakit. Dan kepala yang ditenteng itu ini mengucap sebuah kalimat, dan anehnya ini yang ngerti hanya Panji. Maaf. Apa ini? Panji hanya maaf. Orang-orang juga bingung sampai sama Panji. Panji. Dan Panji ini mendengar, "Kamu telah hianati aku. Kamu telah membohongi aku." Panji bingung di sini, bener-bener ketakutan. Kiri kanan Panji, orang-orang di sekitar Panji ini sampai ngomong sama Panji, "Panji, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa, Panji?" Iya mas, nggak apa-apa. Iya pak, nggak apa-apa pak. Panji saking ketakutannya. Dan pada akhirnya jenazah pun dimakamkan. Jenazah istrinya Panji dimakamkan. Iring-iringan orang banyak mengantarkan jenazah Mbak Reni. Nah di sini nih, saya sampai bingung. Si pengirim cerita ini udah lama nungguin urutan cerita ini. Menjelang syuting saya sampai sempet yang, "Mas, ini penyebabnya apa?" Berkali-kali saya tanyakan, "Mas, penyebabnya apa?" Lama nih, saya sempet telepon, nggak diangkat. Atau mungkin dia berpikir, atau mungkin dia ini mau aku obrolin gak sih, aku omongin gak sih kisah sebenarnya. Yang saya tangkap seperti itu. Dari pengirim cerita ini sempat mikir mungkin, aku ngomong yang sebenarnya gak sih? Dia ragu untuk mengungkapkannya. Sebenarnya ada apa? Makanya saya sempat yang ini, "Mas, lah ini berarti teror rumah sakit, Mas." Saya sama tim ini sampai ngobrol, ini berarti teror rumah sakit apa gimana ini? Coba ditelepon orangnya. Pas ditelepon ngangkat sebentar terus dimatiin. Terus saya ini lanjut voice note gitu kan. Saya lanjut voice note, saya menanyakan ini mau ditanyain nggak? Kalau nggak saya langsung loncatin untuk kisah selanjutnya. Karena kan banyak nih kan yang udah nunggu banyak. Dan pada akhirnya nggak lama kemudian mungkin si pengirim cerita ini kayak mempersiapkan batin untuk mengungkapkan hal ini. Dan ternyata emang bener. Saya bilang, "Udah mas, gak apa-apa. Mas kan bilang minta nama tempat disamarkan. Gak akan saya juga ngomong kisah sebenarnya ini dari mas juga kok. Kalau minta disamarkan pasti tak samarke. Pasti aku samarkan, ya kan?" Nah, akhirnya dari pengirim cerita, "Iyo mas, aku malu untuk bercerita. Ternyata yang kita sebut namanya Mas Panji dulunya pernah menjalin hubungan dengan seseorang sebelum menikah." Mas Panji menjalin hubungan dengan seseorang
Kita sebut saja namanya Indah. Panji menjalin hubungan dengan Indah. Indah sendiri, dia ini sudah divonis dokter mengidap penyakit leukemia. Dan usianya ini sudah tidak lama lagi. Dokter sudah mengatakan hal seperti itu. Nah, di sini Panji ini kebingungan. Selain Panji ini sayang sebenarnya sama si Indah, tidak mau kehilangan, tapi Panji tahu berita ini bahwa kekasihnya tidak akan lama lagi hidupnya. Di sini ternyata Mbak Indah ini sudah pernah ngomong sama si Panji, "Kamu yakin mau menikahi aku dengan kondisinya aku yang seperti ini? Hanya mukjizat yang bisa nolong aku. Dokter sudah menyatakan bahwa usiaku tidak akan lama lagi." Panji di sini ngomong menenangkan Indah, "Tenang, aku akan nikahin kamu. Aku sayang sama kamu." Tapi sebenarnya di hati Panji yang paling dalam ini ragu. Ragunya ini kepikiran, "Ya ampun kamu, kalau toh aku nikah sama kamu, ini nggak akan lama lagi kamu. Akankah ini terjadi sampai ke pernikahan dan hidup lama segala macam?" Panji udah kepikiran, Mas, tapi terpaksa. Yang saya tangkap kayaknya Mas Panji ini terpaksa dan nggak ada niat pengen ngebohong. Cuma di sini pengen nenangin, "Iya tenang, aku bakal nikahin kamu kok." Agar Mbak Indah ini tenang juga. Sampai Mbak Indah yakin kamu nggak ada cewek lain atau apa, wanita lain atau apa segala macam. Mbak Indah pun kembali menanyakan hal itu ke Panji. Panji pun ngomong enggak. Padahal saat itu kan awal cerita saya bilang Panji ini galau. Nah galaunya ini gara-gara tahu kalau Mbak Indah ini usianya gak akan lama lagi. Berkali-kali bapak ibunya ini kan ngasih semangat, tatap masa depanmu. Berarti kan ini kayak orang tua juga menyerukan, "Yo, kamu harus move on. Kamu harus mungkin cari pengganti lagi atau apa." Mungkin seperti itu. Makanya pas Panji kondangan, ini kan ada beberapa teman yang ngomong nih, "Kapan mau nikahnya?" Ini Panji sebenarnya sudah sama Indah. Tapi berjalannya waktu, ini Panji ini iseng-iseng main Facebook dan berkenalanlah sama Reni. Dekatlah sama Reni. Tapi di sisi lain separuh hati Panji ini masih di Indah. Tapi Panji berusaha untuk ya realitanya kayak gini nih. Aku gak ngerti nih harus gimana nih. Nah tapi ternyata si Reni yang dikenal Panji ini gak sengaja, kenalan mereka ini gak sengaja, ternyata Reni adalah teman dekat Indah. Reni adalah teman dekatnya Indah. Pada saat Panji ini mendekati hari H pernikahan sama Reni, sebenarnya Panji ini ada keniatan mau jujur ke Indah. Mending jujur lah, walaupun sakit aku mending jujur. Entah ini ke depannya gimana, aku gak pengen nyakiti. Saat itu juga Panji mau ngomong Indah, justru Panji mendapat kabar kalau Indah meninggal dunia. Nah, apa hubungannya dengan rumah sakit? Apa hubungannya dengan teror-teror yang ada di rumah sakit? Ternyata Indah ini berkali-kali dibawa ke rumah sakit yang sama seperti Reni berada di rumah sakit itu. Rumah sakit awal, rumah sakit kedua, rumah sakit pusat segala macam. Ternyata Indah juga sama, dirawat di rumah sakit itu juga. Dan meninggalnya di rumah sakit yang sama, Reni juga meninggal. Dan di ruangan yang sama. Suster yang membawa kepala itu, ini adalah jelmaan dari Indah. Makanya di sini Panji ini nggak berani ngomong, bingung sendiri, dilema sendiri sama dirinya. Dengan kondisi istrinya seperti itu lagi seperti itu, orang tua lagi paniknya juga sama. Jangankan kok cerita ke orang lain seperti saya, orang-orang terdekatnya Panji aja, Panji malu untuk share ini loh, yang lagi aku rasain ini loh, aku butuh teman curhat loh. Lah dengan adanya channel Rian Agus Widodo ini, Mas Panji ini kayak ngerasa, ya aku harus cerita. Walaupun malu aku harus cerita. Ini adanya seperti ini Mas. Sempet ngakalin lama banget sampai saya mikir, ini yang horor rumah sakitnya atau apa nih? Mas ini penyebabnya apa? Gak mungkin tiba-tiba orang diteror gitu aja terus, gak mungkin tiba-tiba ada orang balas dendam meneror dengan yang cara seperti itu terus penyakit yang gak wajar segala macam. Ini pasti ada apalah gitu. Berkali-kali saya kulik dan akhirnya Mas Panji jujur. Iya Mas, aku nyakitin mantanku. Berarti sebelum meninggal kan Mas Panji ini udah menjalin hubungan dengan Mbak Reni. Dan pada akhirnya menjelang pernikahan Mas Panji ini mau jujur, ternyata Mbak Indah sudah meninggal. Panji juga sempat ngakuin apakah ini kesalahanku, karmaku. Seperti yang Panji ini berdoa di saat Panji sholat, apakah aku gak layak mendapatkan kebahagiaan? Nah menurut pemirsa ini kesimpulannya gimana? Gitu loh. Kita gak boleh ngejudge Mas Panji ini jahat atau apa, enggak. Bingung juga gitu, kalau di posisi Mas Panji bakalan bingung juga.
Itulah kisah yang dialamin oleh Mas Panji. Dan pada akhirnya ini Mas Panji untuk apa ya? Untuk membuang apa yang pernah Mas Panji rasakan. Ini akhirnya Mas Panji ini menitipkan Citra, putri Mas Panji dan Reni, ini menitipkan ke kedua orang tua Mas Panji. Menitipkan dan Mas Panji memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Mas Panji merantau ke Jakarta. Dan pada akhirnya Mas Panji ini berusaha untuk move on. Terus ada tayangan channel Rian Agus Widodo, Mas Panji ini menyerahkan cerita ini. Ini udah lama banget Mas Panji ngantrinya, udah lama banget. Ini kalau Mas Panji tadi nggak cepet-cepet langsung ngungkap kejadiannya yang sebenarnya, ini udah langsung kegeser untuk cerita yang lainnya yang udah masuk udah lama juga gitu. Untungnya Mas Panji langsung buru-buru ini Mas kayak gini gitu. Makanya sempat gantung tadi. Dan ternyata kisahnya seperti itu. Nah, itulah kisah dari Mas Panji ya. Menurut kalian gimana? Kita sebagai saudara, ya kan? Jadi saya nganggep semua penikmat channel Rian Agus Widodo ini adalah saudara saya. Kita semua saudara gitu. Jadi kalau ada pengirim cerita yang memang dia punya cerita yang sedih, perih, dia harus gimana, alangkah baiknya kita komen yang bijak, kita kasih support gitu. Jadi saya pengen teman-teman di sini nggak ngalamin kesedihan gitu. Dengan adanya kita bersama. Dan buat teman-teman yang ceritanya belum terbacakan, mohon bersabar. Ya, mohon bersabar. Nah, kembali lagi untuk info kaos ya kan, untuk t-shirt. Kalau kalian mau beli, pesen ke nomor ini ya. Nah, ini bukan nomor saya. Kalau tanya ke saya sekali boleh gitu kalau soal kaos. Soalnya saya bener-bener nggak ngerti untuk orderan kaos gimana saya nggak ngerti. Kalau semua saya yang pegang, ini saya nggak ngapalin cerita, saya nggak syuting nanti. Untuk yang mau pesan, ini langsung order WA di nomor tadi ya. Buat teman-teman yang mau ngirim cerita, monggo, masih terus dibuka untuk siapapun pengirim cerita. Tapi mohon bersabar ya, pasti akan dibawakan. Caranya seperti ini. Kirim per paragraf. Kayak gini nih. Saya gampang untuk ngafalinnya, saya gampang nih, jelas. Saya jelas ini ngapalinnya. Tadi pengirim cerita itu tadi juga Mas tolong dicoba diketik ulang, ini udah diketik ulang. Kirimnya kemana Mas? Nah nih baru nih nomor saya nih, kirimnya ke sini nih. 085870433336. 3-nya 4 kali. Oke? Nah, situ. Dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita, ya kan. Namanya juga ini saya menceritakan ulang. Jadi kalau ada kesalahan, hilaf atau segala macam ini tidak disengaja ya. Pokoknya ini mudah-mudahan kita dapat pelajaran dari setiap saya cerita, dari setiap pengalaman subscriber yang udah ngirimin cerita. Edukasi-edukasi yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan, dibuang gitu ya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu diberi rezeki melimpah, amin ya Allah. Selalu disukseskan dalam hal apapun selagi positif, amin. Dan yang pasti selalu diberi kesehatan, amin. Akhir kata saya yang bertugas, udah pagi ini jam 2 ini. Saya dan Abril dan Mas Abril yang datang sekali ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita kok. Ada di antara kita.